Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan calon-calon tamu Allah, duyufur Rahman, duyufullah, tamu-tamu Allah dalam perjalanan umroh napak tilas jejak-jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelima atau jilid yang kelima. Ini adalah umroh napatilas yang kelima dan mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Amin. sengaja Amin. kita menyampaikan hal yang penting karena perjalanan menuju tanggal 3 dari tanggal sekarang berarti kurang lebih sekitar kurang 14 hari karena hari ini ada tanggal 21. usia usia dari bulan Juli ini adalah 31, berarti kurang 13 hari kita akan berangkat. Namun ada informasi penting yang memang perlu disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah informasi yang ada hubungannya dengan apa yang kita persiapkan. Sekali lagi, yang ada hubungannya dengan apa yang kita persiapkan, hal-hal yang kita persiapkan, kita pastikan. Ini saya share screen. Sekali lagi saya mengingatkan kembali hal-hal yang perlu kita persiapkan dengan harapan seluruh jamaah yang akan berangkat nanti betul-betul siap. Betul-betul siap dan siap untuk segera menuju ke tanah suci. Apa yang perlu dipersiapkan? Saya mengingatkan kembali. Yang pertama adalah yang perlu disiapkan adalah yang pertama adalah uang saku secukupnya. Dianjurkan bawa rial. Andaikan tidak bawa rial tidak apa-apa. Siapkan HP, tidak perlu disiapkan kartu sana, karena kartu kita sudah memenuhi, tinggal beli paket roaming. Kalau pakai XL, Tri, Mentari, ataupun eh, Telkomsel, monggo terserah dari kartu yang dimiliki. Dan semuanya menyediakan paket ibadah, paket roaming di Mekah. Siapkan itu yang sekiranya cukup untuk apa? Cukup untuk komunikasi kita. Selama kita berada di Jeddah, di Madinah, di Mekah, di beberapa titik yang kita melakukan city tour dengan harapan supaya tidak lost kontak. Sekaligus sebagai sarana untuk komunikasi dengan keluarga yang ada di rumah. Cukup kan? Paling tidak minimal paket itu adalah 10 giga. Sekali lagi, paket minimal paling tidak 10 giga itu pun hanya cukup untuk video callan sama kalau video call akan cepat habis. Yang kedua, yang berikutnya catat nomor telepon, motor dan sebagainya. Kemudian yang keempat, siapkan jaket. Jaket ini tujuannya adalah untuk apa? Jaket ini adalah tujuannya adalah untuk jagani manakala kita kedinginan di pesawat. Dan ini jaket ditaruh di tas kabin, di koper kabin. Masker, karena bagaimanapun juga udara yang ada di sekitarnya ini juga juga kita tidak tahu. Paling tidak saran dari saya adalah pakai masker kain, karena masker kain itu nanti bisa dibasahi dengan air zam-zam untuk melembabkan hidung kita dan tenggorokan kita. Pakai kacamata hitam karena Agustus itu adalah musim panas. Kemudian siapkan obat-obatan pribadi yang sekiranya ini sangat diperlukan. Obat yang dibutuhkan, obat emergensi, kemudian siapkan sandal jepit manakala sandal yang dipakai itu ada rusaknya atau ada ketelisutnya. Saya ingatkan kembali, koper tolong, sekali lagi, koper tolong ditempeli foto, sekali lagi, koper tolong ditempeli foto dengan
perlengkapan yang apa yang ada di koper besar, saya ingatkan kembali, di koper besar adalah pakaian ganti secukupnya, handuk, kain ihram ditaruh di koper besar atau koper bagasi, sandal jepit, peralatan mandi, gunting, gunting kuku, gunting yang dipakai untuk menggunting rambut, alat-alat yang terbuat dari besi ditaruh di koper kabin, peralatan pencuci bila diperlukan ditaruh di koper bagasi, maksud saya, taruh koper bagasi semua. Jadi sekiranya yang tidak dibutuhkan kita perlukan di sana, ditaruh di koper bagasi. Kemudian ada koper kabin yang kita bawa bersama kita. Sekali lagi, koper kabin. Di koper kabin ini adalah koper kecil. Tetap di koper kabin ini tolong disiapkan apa? Foto juga. Karena nanti kita pulang koper kabin ini insya Allah akan masuk bagasi. Supaya nanti ketika pulang dari Jeddah menuju tanah air, kita tinggal masuk pesawat hanya bawa tas cangklong saja. Tapi saya berangkat, ini koper kabin ini yang kita bawa nanti. Kalau koper bagasi langsung diterima oleh tim handling. Sekali lagi, koper bagasi langsung diterima oleh tim handling untuk dimasukkan ke awak pesawat. Sementara koper kabin ini yang akan kita bawa. Di koper kabin ini yang kemudian apa yang dimasukkan di situ, peralatan mandi ukuran kecil, makanan ringan, jaket ditaruh di koper kabin. Obat-obatan emergensi, obat-obatan pribadi, masker, handuk kecil, peralatan sholat ditaruh di koper kabin. Peralatan sholat. Apa peralatan sholat? Kalau laki-laki itu adalah sarung, baju yang suci, manakala baju yang dipakai ini kena najis. Kenapa? Ini yang dibutuhkan dalam perjalanan. Makanan ringan yang sekiranya boleh untuk masuk ke pesawat. Kamera saku bila ada, bloknot, kertas, ballpoint bisa dimasukkan di sini. Sementara paspor nanti akan dimasukkan di tas cangklong ini. Paspor akan dimasukkan di tas cangklong. Uang, barang berharga, masukkan di tas cangklong. Barang berharga, tolong jangan ditaruh di koper, baik koper bagasi maupun koper kabin. Obat-obatan emergensi, misalkan batuk, pilek, panas, kemudian gerges, pokoknya emergensi yang ada hubungannya diare ditaruh di tas ini. Sekali lagi, ditaruh di ini. Obat-obat yang bersifat emergensi, mendesak. Manakala ada sakit yang tiba-tiba sakit, maka sudah ada obat di situ. Bagi ibu-ibu, sarung tangan ditaruh di sini. Kaos kaki siapkan, selain sarung tangan dan kaos kaki yang dipakai, siapkan cadangan ditaruh di tas cangklong ini. Botol air mineral ditaruh di sini. Saat kita ini siapkan juga tas kresek kosong di sini, ditaruh di sini saat berangkat. Tapi nanti tas kresek siapkan barangkali disediakan di sana karena tas kresek itu fungsinya adalah untuk tempat sandal kita. Dan larangan-larangannya, ini larangannya, dilarang membawa senjata tajam, cairan yang lebih dari 100 mili, kemudian uang berharga jangan ditaruh di koper bagasi. Kalau jamaah ada yang rokok, boleh membawa rokok secukupnya, tidak lebih dari 2 slop. Kemudian kita nanti akan waktu kumpul. Nah, di waktu kumpul nanti akan dijelaskan oleh Mbak Fatma dari travel. Pakaian seragam, nanti saat berangkat pakai seragam. Slayer, ID card nanti akan dikasihkan di bandara. Dan kita akan kumpul di Terminal 2. Terminal 2 itu berarti terminal yang selatan. Kita kumpul di terminal selatan, kita kumpul dengan jam, nanti akan disampaikan. Jam 7.10 menit nanti akan disampaikan. Dan tanggal berapa, berkumpul dengan jamaah, dan ikuti nanti semuanya akan dipantau dan dipandu oleh tour leader. Nah, sebelum saya lanjutkan hal lain, ada hal, sekali lagi, manusia hanya bisa berencana, man proposes, God disposes. Sekali lagi,
manusia hanya bisa berencana, namun sekali lagi Allah lah yang akan menentukan takdir kita. Sekali lagi, manusia hanya bisa berencana, namun Allah lah yang akan menentukan takdir. Bagaimana takdir keberangkatan kita? Sebelum disampaikan dari Mbak Fatma dan Mas Hari, mari kita awal dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan terbuka tabir-tabir rahmat Allah, tabir-tabir ridha Allah, tabir-tabir keberkahan dari Allah, tabir-tabir Amin. keselamatan dari Allah, tabir-tabir Amin. kebaikan-kebaikan yang nampak maupun yang tidak nampak dari Allah untuk diberikan Amin. kepada seluruh jamaah umroh napaktilas jejak-jejak Rasulullah yang akan berangkat sesuai dengan tanggal yang akan disampaikan nanti. Mudah-mudahan seluruhnya saat sekarang sehat sampai berangkat, kemudian sampai di Bandara Juanda sehat, di pesawat sehat, Amin. turun di Jeddah sehat, kemudian lanjut berangkat ke Madinah sehat, saat berada di Madinah sekian waktu sehat, berangkat dari Madinah ke Mekah sehat, saat di Mekah sehat, kemudian Amin. pulang lagi balik ke Jeddah sehat, dari Jeddah Amin. naik pesawat sehat, sampai ke Bandara Amin. Juanda sehat, dari Bandara Juanda ke tempat kediaman masing-masing sehat, karena di rumah akan ditunggu jamaah untuk diminta doa dan berkah Makkah, Madinah yang telah kita laksanakan selama 12 hari perjalanan itu. 12 hari, yang 2 hari perjalanan, yang 10 hari ada di sana. Insya Allah, mudah-mudahan dari apa yang sampaikan, mudah-mudahan nanti 4 hari di Madinah dan 6 hari di Mekah, atau 5 hari di Madinah, atau 5 hari di Mekah, semuanya membawa predikat umroh yang mabruroh, umroh yang makbulah, yang mabrur, yang membawa kesemangatan kita dalam meniti jalan ibadah kepada Allah, yang makbulah, yang diterima amal ibadah kita, baik wajib maupun sunnah Al-Fatihah. Iya kan aku tanya dari suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami persilahkan, monggo Mbak Fatma. Mbak Fatma, silakan Mbak Fatma. Mas Hari, Halo, Assalamualaikum. ya silakan Mbak Fatma, silakan monggo. Kameranya dinyalakan Mbak Fatma, biar tahu wajahnya. Apa orang Ya, yang bisa digantikan ya silakan. Ya, silakan Mbak Fatma. Informasi terkini terkait dengan keberangkatan, finalisasi, fix dengan keberangkatan terkini. Silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah di travel keberangkatan umroh Napaktilas. Perkenalkan saya Fatma dari B-Travel selaku staf ingin menyampaikan update terbaru untuk Bapak Ibu jamaah sedoyo terkait keberangkatan yang awalnya di tanggal 3 Agustus. Insya Allah update dari maskapai ini ada sedikit perubahan untuk keberangkatannya insya Allah di tanggal 4 Agustus. Dikarenakan memang untuk tanggal 3 Agustus ini ada cancel flight dari maskapai. Memang tidak ada penerbangan di tanggal 3 karena memang charter flight TikTok untuk berangkat dan pulang itu istilahnya menyesuaikan. Jadi insya Allah keberangkatan untuk tanggal 3 ini di reschedule menjadi tanggal 4 dari maskapai. Ya, Halo? ya halo. Ya, ya halo. Ya, Untuk suara saya jelas ya, Panji? ya jelas. J. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, Ya Bapak Ibu ini jamaah sedoyo. saya share ya letter confirm dari maskapai. Untuk surat pemberitahuan resmi kami juga Ini sudah pemberitahuan. dapat, sama Ya kita ini share untuk terkait
update-nya informasi resmi perubahan jadwal dari Lion Air, Bapak Ibu jamaah. Ya, ini sudah bisa Insya dibaca Allah ya. di tanggal Bisa Nji. mana tuh sokon gua, untuk ngurusi raset aja, wae. Ya. Ya. Ini ya. Untuk keberangkatannya mundur insya Allah 1 hari, Bapak dan Ibu. Di Mundur tanggal 1. 4. Nji, Berarti apa? berubah dari tanggal 3 ke tanggal 4 ya. Nji, leres. Ngapunten sangat sebelumnya atas ketidaknyamanannya. Tapi memang kembali lagi, ini memang informasi dari maskapai Lion Air. Kami juga dapat info update-nya di hari Jumat kemarin, insya Allah. Hari Kamis 1 Jumat, Nji, leres update-nya. Terkait Berarti tanggal keberangkatannya, schedule-nya. info ini baru kapan, Mbak Fatma? Baru Info hari Jumat insya Allah. Pada saat kita pelunasan pembayaran pembayaran tiketing. full pay itu ya. Nggih, leres. Oh, Gitu update-annya. Karena memang di tanggal 3 tidak ada keberangkatan gitu saja ya, Pak. oh, udah ada Perdana keberangkatan. lain di tanggal 4. Nggih, perdananya di tanggal 4 memang. Yang Barangkali awalnya di tanggal disampaikan 3. sebabnya, Mbak. Nggih. Sebabnya kenapa tanggal 3 tidak ada penerbangan, Mbak? Ini terkait dengan TikTok, Abang. Karena Lion Air ini kan charter flight. Jadi berangkat ngangkut jamaah, pulang pun bawa jamaah gitu. Jadi Oh, sesuai gitu. kalau istilahnya 12 hari Nji, berangkatnya di tanggal 3 mungkin kan Hmm. pulangnya itu kan sekalian bawa jamaah terus bawa pulang jamaah gitu apa. Oh, gitu. Berarti berangkatnya Charter. charter. Berangkatnya di tanggal 4. Nggih, berarti nyampe di Surabaya di tanggal tambah 12 15 insya Allah Abang nyampe di Hari Juanda. Kamis berarti, Dari Mbak sana ya. berarti Perubahannya hari Nji, Kamis. dari leres dari sana tanggal 14 apa mundur sehari dari Jeddah nyampe Surabaya tanggal 15. Oh, gitu. Terus Nggih, leres. barangkali ada yang ditanyakan Pak Anang, monggo. Oke, Atau Mbak Fatma, kenalkan. Ya, saya Dek, bisa kedengar? ya, yes, terdengar, Ya, Nggih. terdengar. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. Oke, Mbak Fatma, saya Anang, Nggih. salah satu Oh, jamaah nggih. yang ikut pada pelaksanaan umroh kali ini. Eh, Umroh. Nggih. Pertanyaan saya adalah akomodasi yang ada di Madinah dan yang ada di Mekah. Dengan ada Nggih. perubahan ini, apakah sudah berubah atau gambling? Oh, terkait ini hotel apa? Ya, hotel. Oh, nggih. Baik, nggih. Saya langsung jawab nggih. Ya, Ya, monggo. Nggih. Nggih. Gini Abah Nang, kalau untuk terkait hotel alhamdulillah untuk confirm letter dari hotel memang sudah keluar itu di tanggal 3. Jadi sebenarnya aman saja karena jenengan kemarin kan awalnya di tanggal 3 pun kita sudah siapkan. Jadi kalau ada mundurnya berarti posisi hotel juga sampun siap. Tinggal terkait kita perpanjang masa sewa sampai di tanggal 14 itu mundur. Ya itu, sorry, mohon maaf. Untuk yang perpanjangannya ini, jangan sampai nanti di sana kita sewanya 5 hari, tapi kita hari keempat sudah diusir nanti gitu, karena kita mundur. Itu yang kami khawatirkan. Insya Allah. Insya Allah kemarin setelah kita dapat update-nya kita langsung konfirmasi gitu apa. Oke, oke. Yang di Mekah juga Nji. sama, Mbak? Sami insya Allah Bang. Nji. Dua-duanya Di mana? alhamdulillah Kalau yang sudah di Madinah di dapat. mana? Di Mekahnya di mana? Jadi fix-nya. Oh gitu, fixnya. Iya. Itu nanti confirm letternya coba bisa kirim ke Abah Nji. Karena ngapunten posisi kantor kalau hari Minggu libur. Mungkin besok saya kirim. Enggak. oke. Yang menurut pengetahuan sampean di mana? Kalau Abah kemarin Mekahnya Villa Hilton Nji Abah. Ya, terus? Villa Hilton. Terus Nggih, yang di leres. Madinah?
Nahnya insya Allah di daerah Masjid Gomamah Pinwood. ya, Pak. Ya, Pinwood, Oke. nggih. Pinwood. Ya. Nggih. Terus yang Confirm literally Mbak Fatma ya. Besok untuk Nggih, insya meyakinkan Allah ke agak kula mintakan ke teman-teman ya, operasional. oke, ya insya Nggih. satu Allah. lagi, Nggih. Mbak. Ya, Ini kan kami ada jamaah yang balita ya, artinya belum 2 tahun sama yang 6 tahun. Apakah itu Nggih. dapat seat sendiri atau seperti apa? Dapat napa? Seat. Seat di pesawatnya. kursi. Nggih, Kursi. Duduk dapat apa? sendiri. Nggih. Kalau untuk terkait tiket itu insya Allah dari bayi pun sebenarnya dapat. Cuma Ya, kan tapi nggak kan mungkin sendiri. bukan. Dapat kursi sendiri Nggih. ya, Mbak Fatma. Kami Kalau 2 mintanya sih tahun. kursi. Halo, Seatnya nggih pesawat, halo. Ya, Halo, nggih. Kalau untuk 2 tahun ya, Pak, kemarin. belum. Belum 2 tahun. Ya. Tapi kami Belum 2 mintanya seat tahun. sendiri karena kami bayarnya full, bukan yang 20% atau 10%. Oh, siap, nggih. Kalau full insya Allah dapat. Kita sesuai manifest juga, tiketnya Ya. sesuai jamaah insya Allah, Pak. Ya, berarti dapat seat kan Mbak Fatma? Leres, Jangan, nggih. Sesuai sorry, jangan jamaah disawo, Mbak. atau Sorry, Mbak. Maksudnya gini, karena 41. sorry ya, pelan-pelan aja. Karena cucu saya ini barusan terbang dari Cina ke Indonesia Nggih. kemarin, itu dengan tidak dapat seat. Kalau internasional tidak dapat seat, saya tahu itu. Tidak dapat seat. Digendong Nggih. sama ibunya sakit nyampe rumah. Gitu loh. Karena di Hmm. bangku itu, karena dia besar. Nah, apakah Nggih. ini dapat seat atau seperti yang penerbangan kemarin yang dari Cina ke Indonesia itu gitu loh. Kalau yang seperti dari Nggih. Cina ke Indonesia kan bayarnya murah harusnya gitu loh. Kan cuma 10% Nggih. kalau nggak salah, kalau nggak 20% itu. Nggih. Gini ya, Pak. Kita menyesuaikan pembayaran. Memang ada permintaan yang kemarin, oh di bawah 2 tahun apakah tidak ada potongan? Berarti potongannya di seat, gitu nggih, di Kemarin pangku. Kalau potongannya dengan di hotel Mbak Fatma. Di hotel. potongannya di hotel berarti Di seatnya hotel. dapat full apa? Ya, Nggih. Kita insya seatnya Allah full pay. menyesuaikan. Seatnya Nggih. full. Kemarin karena setahu kula untuk manifest juga sudah sesuai nama jamaah terkait tiketnya. Nggak Nah, apa-apa, nanti gini aja Mbak. Nggak apa-apa, oke, Nggih. terima kasih infonya. Mungkin nanti Senin aja, karena ini kan tidak di kantor. Nanti Senin sampai Nggih. tunjukkan Jadi berat. ada namanya itu enggak, namanya Muhammad Rasid Irwansa. Itu yang Oh, cucu kami iya, yang kecil itu. terkait Nanti kalau misalkan kalau bantu manifest tunjuk ya, manifest nggih. untuk pesawat kalau misalkan sudah dapat nggak ada Pemesanan masalah. yang nggih, Nggih. leres. Pemesanan Soalnya kita kasihan nanti kita ibunya. Gitu. nggih. Kasihan ibunya dengan berapa jam sih? 11 atau 12 kalau pakai 10 Lion ini? 10 jam. 10 jam, nggih, leres. 10 jam. 10 atau 11? Lebih kalau nggak salah, lebih dari 10 jam kalau Lion. Kalau Garuda yang 10 kalau nggak salah, sama Saudi Airlines. Ya. Kalau Lion Nggih, kelihatannya lebih. Pak. Bener nggak? 10 Lebih nggih? 10 jam. Oke lah. Leres. Oke. Nggih. Ya, oke. Terima kasih. Nanti Nggih, minta terkait itu info aja nggih, Mbak. mungkin kita info aja ya, Pak. Ngapunten Oke, yang sebelumnya. Nggih. satu info hotel. Kalau memang Nggih. sudah dirubah, karena saya mohon maaf Mbak, saya pernah ikut juga di travel ini, di sana belum dapat hotel, itu waktu sama ibu saya. Jadi saya kan bukan apa-apa, bukan Ya. Nggih. Istri Nggih. menantu. Oh, Ya, artinya untuk seat pesawatnya aman. Seat nggih, leres. Sesuai manifest ampunan sesuai Ya, data yang masuk manifest. Pak. Jadi sesuai manifest. Makanya nanti Nggih. ketika masuk di situ jangan tunjukkan bayinya, tapi tunjukkan jamaahnya, Mbak, di manifest. Iya. Nggih, leres. Ya. Nggih, tiket Ini 10 menit lagi akan habis kan ini. ada tempat duduk apa? 10 menit lagi Ya, akan lihat. habis. Nanti Nggih. tolong dinyalakan lagi ya. Sekali lagi, ini 10 menit lagi akan mati. Tolong dinyalakan lagi. Untuk saya travel ini siapa, Ya. Mbak Fatma? Ada nomor Gimana? saya travel. Itu Mas Saifuddin. Oh, Mas Saifuddin. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita lanjut. Monggo. Oh, apa?
nanti rata-rata kamar untuk di Madinah berapa kira-kira, lalu di mana yang di Mekah berapa orang per kamarnya? Karena kalau kelihatannya kalau di Villa Hilton itu kan kalau nggak 4, 5 atau 6 atau berapa gitu. Apakah Kalau sudah ada di infonya? Kalau biasanya, kalau kamar pengalaman Ramadan kemarin di Pinewood itu kamarnya itu ada yang kamar besar sama kamar kecil, tapi maksimal di situ bednya 5. Ada yang 3, ada yang Oke. 4, tapi rata-rata 4 atau 4. Kalau untuk 5, Empat. lah nanti memungkinkan karena perjalanan umroh ini adalah keluarga ya. Seperti Bunda Oke. Haironi dengan saudara-saudaranya ini berlima perempuan semua. Ini memungkinkan bisa satu kamar. Kemudian Bapak Kombes Pol Hengki Pramudia ini berlima. Kalau ada kamar 5 orang bisa kita taruh satu kamar. Kalau Oke, makasih, kemudian makasih, makasih. bisa satu kamar. Kalau kemudian Assalamualaikum, ada Ustaz. kamar bertiga, misalkan Pak Haji Mustafa bisa satu kamar, maka nanti akan melihat dari kamar yang ada. Kalau memang memungkinkan satu keluarga, kita jadikan satu. Tapi untuk yang di Villa Hilton, satu kamar itu 7 atau 8, sehingga nanti fleksibel. Kalau memang memungkinkan, satu keluarga ditaruh satu kamar, kita upayakan satu keluarga taruh satu kamar. Tapi kalau tidak memungkinkan, laki-laki kita pisah sendiri, tapi kamarnya berdekatan, tidak berjauhan. Jadi misalkan yang suami ada di kamar 1, istri di kamar 2, atau berhadapan atau bersebelahan. Itu yang selama ini yang kita lakukan sehingga suami istri bisa tetap kontak, tetap bisa janjian. Intinya itu. Kalau anak, bayi nanti akan kita jadikan satu dengan ibunya bayi. Kalau misalkan cucu kita yang Darwin ini, bisa kita satukan dengan bapaknya. Sehingga nanti akan kita upayakan dalam posisi itu. Dan alhamdulillah kemarin letter confirm dari Villa Hilton sudah turun. Jadi untuk terkait dengan hotel, insya Allah 99,99% aman. Aman. Tinggal nanti untuk itinerary-nya nanti nunggu karena ini menunggu kepastian kalau memang tinggal merubah. Soalnya bergeser kita umrohnya itu dari Kamis ke Jumat. Jumat ini akan sangat berisiko dengan sholat Jumatnya. Masih kita tata yang terbaik buat jamaah. Sekali lagi, ini akan kita tata yang terbaik buat jamaah. Yang sekiranya seluruhnya secara wajib kita tidak meninggalkan. Sunnah kita bisa maksimalkan. Sehingga tajuk umroh napaktilas jejak-jejak Rasulullah ini betul-betul energi positifnya nanti akan bisa kita serap bersama-sama gitu. Itu ada tambahan, ada pertanyaan lagi? Ini 5 menit lagi akan mati, nanti tolong dinyalakan lagi ya. Dinyalakan lagi. Ada pertanyaan lagi, monggo. Ini kan Monggo, Mas cuman Aldi. 11 pesertanya, cuman 11 itu ya. Cuman Ya, nanti ini kita rekam. Kita kirimi hasil rekaman. ya, ya. Nanti yang tidak ikut bisa nanti Mbak 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 siapa itu? Mbak Fatma sama Mas Hari sama Mas Saifuddin nanti akan membantu menelponi satu persatu menginformasikan Mbak Fatma ya. Iya, Nanti jelas apa diinformasikan satu info persatu. jamaah. Ya. Nggih. Yang Terkait penting jangan sampai sudah terlanjur syukuran di hari Sabtu mau berangkat baru tahu hari Sabtunya. Insya Allah tidak akan terjadi lagi. Tidak akan terjadi lagi. Wong ini beda penanggung jawab. Bunda Tini ini sangat rigid terkait dengan itu. Sangat detail untuk memikirkan itu. Dan tim internal ini solid insya Allah. Tidak sampai terjadi. Mudah-mudahan lancar semua. Amin. Yang lain monggo. Ada pertanyaan Bapak Kombes Hengki?
Saya manut mawon posisi sementara masih di Jakarta ini sama Afin, anak-anak Oke. juga monitor. Matur nuwun Mas Wahid, kalau Mas Wahid saya yakin lah di sana aman itu. Matur nuwun Mas. Amin. Bunda Herani dari Sulawesi Selatan, ada pertanyaan Bunda? Cukup, cukup Ustaz. Ya. Sudah cukup jelas. Mbak Farah, Faradila. Bu Farah, ada pertanyaan? Iya Pak Ustadz, untuk jadwalnya ini udah nggak ada mundur lagi kan ya? Kita sudah fix Enggak. berarti di tanggal 4 Enggak. berangkatnya. Fix tanggal 4. Kalau Insya Allah catatan sudah fix. di tim operasional kumpul di Bandara Juanda jam 7.20 nggih, maju 1 jam. Nggih, leres apa? Karena pukul 9.20 sudah proses imigrasi. Pesawat berangkat maju 1 jam, 11.20. Karena itu, ini zuhurnya kurang 5 menit. Kurang 5 menit, nanti kita bisa sholat di pesawat. Di bawah kita sudah siapkan, sudah wudhu, siap wudhu, udah suci. Kemudian setelah di pesawat, kita sholatnya di atas pesawat. Kemudian diperkirakan nanti kita tiba di King Abdul Aziz jam 6:30 waktu Jeddah. 18.20 waktu Jeddah. Sehingga nanti kita bisa nutut sholat maghrib di sana. Kita bisa jamak takdim di sana. Kita akan jamak takdim di Jeddah. Dan musola di Jeddah cukup banyak. Itu rangkaian ibadah kita insya Allah. Kita yang sholat di pesawat ya sholat zuhur. Setelah zuhur nanti perkiraan sebelum terbang itu kita masih zuhur masih di Juanda. Sehingga nanti di jamak qashar nggih. Di jamak qashar, niat jamak takdim qashar. Niatnya adalah usolli fardal zuhri ma'al asri rakaataini mustaqbilal kiblati majmu'an qasron taqdiman lillahi ta'ala. Salat sendiri-sendiri. Setelah itu dilanjutkan sholat asar usolli fardal asri fil zuhri rakaataini mustaqbilal kiblati majmu'an qasron taqdiman lillahi ta'ala. Kalau di zuhur ditambah ma'al asri, kalau di asar ditambah fil zuhri dan lanjut rakaataini mustaqbilal kiblati majmu'an dijamak qasron diringkas takdiman didahulukan didepankan tuh niatnya. Ini tak lanjut ya, saya share screen dengan itu minta gini aja karena beda-beda dan banyak orang ditulis saja di grup nanti cara-caranya begini kan tinggal ganti kalau jamak takdim apa jamak ditulis saja di situ dan artinya sekalian. Nanti langsung karena terus ini sudah ada grup. Ya, sama itu, sama yang istighosa, yang Asmaul Husna itu kan tidak semuanya hafal. Itu juga ditulis di situ nanti supaya kalau membaca baik itu di Mekah maupun di Madinah kita pada saat istighosa bareng itu ada yang direpek. Ya kalau yang hafal sih nggak ada masalah. Kalau yang nggak hafal kan pasti nanti nggak pas lah istilahnya bacaannya pas apa ini kan cuma dengarnya aja gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya, nanti untuk mujahadah istighosah akan kita share, kemudian panduan sholat-sholat sunnah, doanya, nanti akan kita share di grup. Yang kemarin sudah kita share di grup, ini adalah materi yang ini sudah kita share kemarin. Saya hanya menajamkan, mengingatkan kembali. Ya. Baik, selamat datang dan masuk kembali, nanti akan saya gabung. Jadi yang termasuk ini yang saya share ini sudah saya share di grup. Nanti Pak Hengki, Anang nanti saya jadikan admin bisa memasukkan putra-putri Pak Hengki, nggih. Siap. Bisa nanti dimasukkan di grup sehingga nanti seluruhnya bisa masuk grup semua. Jadi nanti
setelah kita kumpul di Terminal Juanda, sekali lagi, kita kumpul di Terminal Juanda tanggal 4, hari Ahad, sekali lagi, hari Ahad tanggal 4, kumpul di Terminal 2 Juanda jam 7.20 menit. Jam 7.20 menit, karena kita sudah proses imigrasi jam 9.20, 2 jam kemudian. Dan pesawat diberangkatkan jam 11.20. Sehingga ketika pesawat diberangkatkan, diharapkan sudah punya wudhu semua. Kita akan sholat ada di pesawat, nanti niatnya langsung saya tulis di grup supaya bisa baca semuanya. Kemudian kita kumpul bareng sebelum merapat ke imigrasi untuk pemeriksaan. Kita berdoa dulu, kita bina suasana dulu, kita perkenalan dulu, biar satu dengan yang lain, walaupun 30 jamaah ini adalah saudara semua, yang tetangga dan sebagainya ada sisanya, tapi tetap kita perlu mengakrabkan bahwa kita senasib dan seperjuangan dalam rangka mencari ridha Allah. Dan saya ulang lagi, tolong kopernya dikasih identitas beberapa foto, dan kemudian ditulisi. Nanti insya Allah saya juga nyiapin stiker, saya kasih nama masing-masing. Nanti bagi yang belum ditulisi, nanti saya tempel dengan stiker itu. Dan berkaitan dengan ini, mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita rencanakan ini lancar semuanya. Amin. Dan terkait dengan ini saya mengingatkan kembali, keinginan kita sih begitu terima tiket, sekali lagi, begitu terima tiket, tempat duduknya bisa berdekatan dalam tempat duduk yang sama. Tapi namanya yang mengentry, sekali lagi, yang mengentry tiket itu juga bukan saudara kita, bukan kakak kita, bukan adik kita, bukan anggota keluarga kita, tapi petugas. Sehingga barangkali nanti ternyata begitu terima boarding pass yang tertera tempat duduknya, tidak satu baris, tidak berdekatan, nanti tetap terima dengan nomor itu. Syukur-syukur sebelum naik itu sudah bisa tukar. Tapi jikalau ternyata tidak bisa tukar, biarlah pesawat take off dulu. Setelah posisi kita boleh bergerak kemana-mana, baru nanti saya akan keliling siapa suami istri yang terpisah, siapa yang anak dengan bapak terpisah. Nanti akan kita upayakan kita satukan sesuai dengan keinginan, terutama suami istri, bayi dengan bapak ibunya, anak kecil dengan bapak ibunya. Itu yang kita upayakan. Tapi kalau bapak dengan anak yang sudah dewasa, misalkan Mas Fari tidak jadi satu dengan papanya, misalkan Mbak Vika tidak satu dengan Pak Hengki, ini beda lagi. Tapi paling tidak kita upayakan suami istri nanti kita upayakan duduk bersebelahan, bayi nanti akan diapit kedua orang tuanya. Kita upayakan begitu. Nanti akan kita tata setelah pesawat take off. Setelah posisi pesawat sudah tenang. Setelah sabuk boleh dilepas, karena ketika pesawat saat take off kita suruh duduk dengan tenang, sabuk pengaman itu diikatkan, kemudian pengamanan masih nyala, dan ketika sabuk pengamanan sudah dimatikan, saat itu kita akan tata ulang. Cuma bagi yang buat jamaah yang belum pernah naik pesawat, hati-hati dengan posisi fasilitas toilet yang ada di sana. Karena bagaimanapun juga pesawat ini ada di udara yang jauh dari permukaan bumi. Pesawat ini digerakkan dengan listrik, digerakkan dengan elektro, yang di situ banyak kabel-kabel kecil. Jikalau kemudian kita tidak hati-hati dalam penggunaan air yang ada di toilet, maka ini bisa membahayakan. Makanya di sini untuk
urusan qadha'il hajah ini tidak pakai air. Ketika membersihkan ini dengan angin semua. Begitu ditempel cos itu langsung yang punya josnya itu adalah angin. Dibersihkan dengan angin, dengan kipas yang sangat kencang sehingga bersihnya seperti disemprot dengan angin. Sehingga kalaupun toh istinja, kalaupun toh bebersih, cawi bukan cawi tapi istinja. Dalam bahasa Jawanya adalah peper. Peper pakai tisu. Jadi tisu. Adapun di itu ada wastafel kecil banget, itu adalah hanya untuk cuci tangan, manakala ketika istinja itu menyentuh kotoran, menyentuh tinja, menyentuh air kencing dan sebagainya, tujuannya adalah untuk mensucikan itu, bukan untuk cawi. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Dan saat kita di pesawat, sholat itu pun sifatnya bukan adaan, tapi hormatil waktu. Untuk hormat waktu. Karena ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, masih wajib mengkodok. Karena sifat sholatnya adalah hormat waktu. Belum menggugurkan kewajiban sholat. Tapi tanda kepatuhan di waktu itu kita tetap sholat. Karena tanda kita ini adalah sebagai tamunya Allah, hambanya Allah. Pendapat yang kedua, sholat di atas pesawat itu sudah mencukupi. Tapi untuk kita tetap pakai bahwa nanti ada kesempatan untuk qadha. Makanya ketika berada di Masjidil Haram yang pahalanya 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di Indonesia, yang di Masjid Nabawi yang pahalanya 1.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di Indonesia, maka manfaatkan ketika punya waktu luang di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi dan di situ masih ada celah, maka niatkan untuk mengqadha'i sholatnya yang terdahulu. Barangkali saat kita sholat kita memikirkan pekerjaan, saat kita sholat memikirkan yang lain dan menjadikan sholat kita tidak khusyuk saat sholat, maka itu bisa untuk nambal kebocoran-kebocoran ibadah sholat itu. Termasuk nambal sholat kita saat ada di pesawat seperti itu. Termasuk nambal ketika kita ada di atas kendaraan. Nah itu tujuannya itu. Nanti akan kita kasih panduan di situ. Kemudian saat di Jeddah, nanti ada check-in, kita tetap tertib, antri, sabar, dan kita tetap ikuti alur. Karena kita tidak akan kemana seperti ini. Nanti akan berjejer nanti. Tapi saya akan berada di paling belakang nanti. Biar nanti Pak Anang yang sudah pernah nanti ada di depan sama Mas Arsi, Mas Ashraf nanti udah kita minta di depan untuk ngajak ke bis, saya akan nyisir di belakang. Saya insya Allah paling akhir nanti setelah seluruh jamaah nanti, sekali lagi setelah seluruh jamaah nanti udah lepas pemeriksaan, sehingga saya akan keliling mondar-mandir nanti, manakala ada yang kosong saya pindah sehingga nanti hampir bersamaan sudah keluar dari pemeriksaan imigrasi. Dan identitas ini penting. Sekali lagi identitas ini penting. Di meeting point yang akan kita sampaikan nanti setelah di sana, kemudian identitas seragam ini fungsinya yang kita pakai. Yang kita pakai di bandara saat kita berangkat ke Tanah Suci, yang kita pakai dari Tanah Suci ke tanah air, ini pakai seragam. Sehingga tolong seragam ini jangan ditutup dengan jaket. Jaket dimasukkan di koper. Slayer tolong dipakai langsung. Karena kita nanti akan dengan 350 jamaah dari travel lain dengan seragam yang lain. Kita tahu bahwa ini adalah anggota jamaah dari B-Travel, adalah dari seragamnya itu, dari slayernya itu. Maka nanti kita sampai di bandara ya, Terminal 2, nanti titik kumpulnya ada di mana, Mbak Fatma? Mbak Fatma? Di King Donat ya? Di Donat Di apa? Dunkin Donat. Dan King Dua. Donat. Jadi nanti titik berhentinya, titik kumpulnya di Dunkin Donat. Menurunkan koper di Dunkin Donat. Jadi begitu masuk bandara, lihat kiri jalan, karena bandaranya ada di selatan, menghadap ke selatan. Nanti dilihat di kiri jalan
jalan, lihat Dunkin Donat. Berhentinya ada di situ nanti. Nggih, Titik leres. kumpulnya ada di situ. Dan di situ nanti sudah ada tim handling. Insya Allah travel Nggih. nanti sebelum jam 7 sudah ada di situ. Paling lambat Ya, dari teman-teman Mbak. travel jam 6.30 sudah ada di bandara. Sehingga barangkali ada jamaah yang datang jam 6. Nanti mohon sabar dulu ya. Tunggu di Dunkin Donat. Di Leres. Dunkin Nggih. Donat. Dan ini juga penting. Kenapa tadi HP itu penting? HP itu penting karena tidak tertutup kemungkinan ada jamaah yang kedindal dan sebagainya. Karena itu, kemanapun keluar masuk, jangan lupa bawa identitas. Apa identitas yang wajib? Shawl, slayer yang warna oranye ini. Yang kedua ID card yang ada kalungnya itu. Ini jangan terpisah dari tubuh kita. Dan ID card ini yang kemudian dikasih kartu hotel yang ada di hotel. Yang paling penting HP jangan ditinggal. Karena manakala kedindal bisa menghubungi saya, bisa menghubungi Mutawif, bisa menghubungi ke kantor dan sebagainya. Sehingga ketika nanti terjadi sesat, terpisah dari rombongan, kata kunci pertama, jangan panik. Karena kalau panik, itu sudah logika akan hilang. Yang kedua, jikalau posisi sudah tenang, ambil titik poin yang sudah kita sepakati. Manakala tertinggal titik poin, kita saling menunggunya di sini. Ketika kita tertinggal, saling menantinya ada di sini. Dan kalau sudah di titik poin, telepon saya selaku tour leader, nanti telepon Mutawif yang mendampingi selama di sana, atau minta tolong jamaah haji yang lain yang dari Indonesia, yang bisa bahasa Indonesia, manakala tidak bawa HP. Karena itu, pastikan HP-nya ada pulsanya. Pastikan HP-nya ada paket datanya. Sehingga begitu nyampe sana sudah dibuka roamingnya. Dan saya ingatkan kembali, obat-obatan pribadi, makanan, obat emergensi, ini tolong disiapkan. Obat panas, obat pilek, obat batuk, obat mencret, obat gerges, obat capek-capek, obat gosok, counterpain, atau dan saudara-saudara yang sejenis dengan counterpain. Ini adalah untuk ngolesi bagian yang kenceng-kenceng untuk mengendorkan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita semua lancar. Seluruhnya mudah-mudahan sesuai dengan rencana. Dan saya ingatkan kembali terakhir, koper itu maksimal 20 kilo nggih, untuk koper bagasi. Untuk tas kabin maksimal 7 kilo. Lebih daripada itu, kalau sampai ada tas tambahan ini gambling. Kalau untung bisa sampai tanah air, kalau tidak untung bisa tertinggal di tanah suci, bisa tertinggal di Jeddah. Kalau manakala tas tambahan selain koper yang disediakan travel tertinggal di sana, ini sekali lagi masing-masing akan menjadi tanggung jawab dari jamaah. Tapi kalaupun toh memungkinkan, kami tetap bisa bantu. Tapi sekali lagi, manakala ada tambahan selain koper, tas yang sudah disiapkan dan terlampau banyak belanjanya, nanti bisa saling menitipkan koper siapa yang masih kosong. Jikalau yang dibeli itu adalah sangat urgen, misalkan udah budenya sudah dibelikan, ternyata buliknya belum dibelikan, nanti daripada menimbulkan konflik di rumah, terpaksa harus membelikan. Walaupun kopernya ini tidak cukup, bisa dititipkan ke teman jamaah yang lain. Makanya kita berangkat ini sama-sama saudara. Ta'awanu alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dengan kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, tidak tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Sehingga kita saudara, senasib dan sepenanggungan, dan kita memiliki keinginan yang sama. Mudah-mudahan perjalanan umrohnya adalah umrotan maqbulah, yang diterima oleh Allah, umrotan mabrurah, umroh yang membawa kebaikan dan keselamatan buat kita semua. Ini yang dapat saya tambahkan pada kesempatan ini. Barangkali
ada yang ingin ditanyakan? Nanti terkait dengan ibadah kita akan selalu bersama-sama kok. Tawaf nanti akan kita pandu doanya. Sa'i akan kita pandu doanya. Insya Allah mudah-mudahan lancar semuanya. Bu Hernawati, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Bu? Ada, Ustaz. Oke. Cekap. Bu Ya, Suryani? Ustaz. Ada. Bu Suryani, ada yang ditanyakan? Bu Zul? Saya kira cukup ya. Cukup ya. Ya. Mudah-mudahan nanti saat sebelum kita meninggalkan Madinah, nanti untuk rangkaian umroh, rukunnya umroh, rangkaian prakteknya kita sempatkan praktek untuk manajemen rombongan, manajemen jamaah akan kita mantapkan di sana. Ya, insya Allah mudah-mudahan lancar semuanya. Hingga kalau bimbingan manasik hanya 1 kali kemarin dan ditambah dengan Zoom ini, insya Allah mudah-mudahan terpenuhi semuanya. Cukup nggih? Ada pertanyaan lagi Pak Anang? Nanti anu aja, Senin aja nanti saya japri aja kesampaian untuk ke Mbak Fatma. Ya, nanti akan kita japrikan ke masing-masing kok. Insya Allah nanti termasuk itinerary-nya. Itinerary-nya sebetulnya kalau andekan 55 tinggal ubah tanggal aja. Tapi karena ada beberapa pertimbangan, nanti Pak Rahman tolong nomor Pak Suwito ya, sama Bu Marhumah tolong dikirim, nanti tak masukkan ke grup supaya tahu informasinya. Bapak. Ya. Saya kira itu nanti akan saya olah, nanti akan saya share untuk Jagani yang hari ini berhalangan untuk ikut. Saya kira itu ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Tolong informasikan buat jamaah yang lain yang hari ini berhalangan, walaupun nanti video ini akan saya share, dan yang bisa buka yang punya akses link Pun mari pisan Zoom mek dulu tok. Untuk Bu Zul, tolong mana diinformasikan nggih Bu Zul. Nggih pun mari pun buyar. Nggih. Saya kira itu, terima kasih. Wallaahu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.
Ye, Makasih sami-sami. Ustaz. Baik. Ye. Pak Rahmat, Ye. ini Ye, nanti Waalaikumsalam. masjid di Ngampel Sari kan lebar banget. Saya rencana ye. yang Sidoarjo dan sekitarnya latihan di sana Ahad depan pagi gitu. Mungkin nggak? Saya cobi anu Pak. Saya cobi ke ketua takmirnya Rian ye. Ya, tolong Sebelah sampaikan kalau teng bidang. ya sekitar Ye, jam 7 lah atau jam 8 lah. sampai. Nanti kita langsung praktek di sana. Kebetulan di sana Hari kan ada terus LCD-nya. ye. Terus kaitannya dengan ini peralatan ini manasiknya. Ya nggak apa-apa, nanti pakai cagak yang ada itu aja nggak apa-apa. Oh, Ya. saya kan mangke kula cobi. Tapi kula upayakan bek wonten. Kula cobi teng Ya. pinjemaken teng KUA bek wonten nggih. Ya barangkali di KUA ada miniatur Ka'bah, nanti tolong dipinjemkan. Nggih. Ya. Nggih, kula cobi usahaken. Ya. Nanti tanggal 28 Hari nggih. apa, Pak? Hari apa? Ahad. Hari Ahad. Tanggal 28, Ahad depan. Masjidnya kan besar gitu. Jadi ada LCD-nya. Ini langsung praktek di sana. Sekaligus informasi terkini terkait dengan termasuk bagi itinerary yang terjadi perubahan itu. Kita bagikan. Oh, Nggih. Nggih. Ya, nanti ini sebagai informasi awal buat jamaah yang ada di Sidoarjo dan sekitarnya. Nanti tinggal nunggu konfirmasi dari Pak Dr. Haji Rahmat. Nanti untuk menginformasikan, tolong diinformasikan kalau memang takmir nanti ada izin di sana, sekaligus tolong dipinjamkan miniatur Ka'bah ya. Nggih, siap. Oke. Nggih, kula upayakan nggih. Oke, makasih. Nggih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.